Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada siang hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji ayat-ayat hukum seputar puasa. Baik. Dan kita akan kaji pada sesi yang ketiga ini ayat di surah Al-Baqarah di ayat 185. Setelah kita terangkan dua ayat sebelumnya dari pembahasan ayat-ayat seputar masalah puasa ini. Dan ayat yang sebelumnya kan sudah diterangkan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik, pada ayat itu sudah kita terangkan dari pembahasan seputar syarat-syarat kewajiban puasa. Kemudian juga sudah diterangkan tentang golongan orang-orang yang mengqadha puasa, dan juga sudah diterangkan dari golongan orang-orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Baik, itu faedah-faedah pokok dari ayat yang kedua itu di 184. Baik. Di 185 kita akan baca lagi dari uraian Allah seputar masalah puasa, dan diterangkan di sini di ayat ke-185. Di sana ada firman Allah Taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Terjemahan dari mana ayat? Dikatakan oleh Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari petunjuk dan Al-Furqan, pembeda. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Wa man kana maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa di antara kalian yang sakit atau dia berada di atas safar, maka kalau dia berbuka, tidak berpuasa, maka dia ganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan tidak inginkan kepada kalian kesusahan. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan, membesarkan Allah pada apa yang kalian telah diberi hidayah, dan agar kalian bersyukur. Baik. Di ayat yang mulia ini diterangkan dari kandungan pokok ayat penjelasan seputar masalah keutamaan bulan Ramadan, penjelasan tentang sifat-sifat Al-Qur'anul Karim, dan diterangkan juga di akhir ayat tentang masalah
hikmah dari puasa itu sendiri. Selain yang sudah diterangkan di awal dari ayat yang di 184. Baik, itu ketakwaan. Di sini diterangkan oleh Allah hikmah yang lain lagi. Tapi sebelum kita masuk di kandungan pokok ayat tadi itu, seperti biasa kita akan terangkan dari mufradat ayat yang telah kita bacakan. Ini kesimpulan-kesimpulan dari uraian para ahli tafsir dalam menjelaskan ayat yang telah kita bacakan tadi ini. Baik, dikatakan dari di awal ayat syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Nah, apa arti syahrul? Syahrul itu artinya dari kata yang terkenal. Ya, dari kata ishar. Syahirun atau masyhurun, dari kata yang terkenal. Itulah yang dikatakan bulan Ramadan atau bulan. Ya. Jadi dibedakannya bulan yang ada di langit dan bulan yang ada di penanggalan. Ya. Kalau bulan yang ada penanggalan, story itu adalah bulan ya yang dikatakan tadi dengan nama apa? Syahrun. Ya. Adapun kalau yang di langit itu namanya qamarun. Ya. Jadi dibedakan ya. Tapi kalau di bahasa kita sama-sama dikatakan bulan. Itu bahasa Indonesia. Kadang satu kata dirangkap banyak di situ, padahal di bahasa Arab itu dibeda-bedakan. Ya. Kalau di Arab itu dibedakan bulan di langit dengan bulan di penanggalan itu beda. Di langit qamar, kalau di tanggal namanya apa? Syahrun. Ya. Dari kata ishar. Jadi kalau dia misalnya dikatakan orang yang terkenal, dikatakan rajulun syahirun. Ya. Dari situlah bulan dikatakan seperti itu. Ya. Adapun lafaz Ramadan, nah, dari kata Ramadan yang dia bermakna panas yang sangat. Ya. Ini diterangkan dalam riwayat Imam Muslim di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hikayatkan tentang masalah salat duha itu, yang paling afdolnya ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Diterangkan dalam hadis beliau, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, salatul awwabina idza ramidatil fisal. Salatnya orang-orang yang bertobat, yang awwabin, yang kembali kepada Allah, itu ketika anak onta sudah mulai kepanasan. Ya, dari kata ramidat. Ini waktu salat duha yang paling utama. Yang mungkin kalau sekarang kita sekitaran jam-jam 10 atau sekitar di situ, ketika mulai panas. Nah, dikatakan situ ramidat. Dari kata ramidat. Ramadan juga seperti itu. Itu asal kata Ramadan. Ya. Hadis tadi dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian juga diterangkan dari hikmah kenapa dia dikatakan Ramadan, itu ada 3 tinjauan. Kita sudah terangkan di situ. Nah, yang pertama karena para sahabat atau Nabi dan para sahabatnya ketika itu mereka berpuasa ketika awal diturunkan puasa Ramadan ini, kewajibannya oleh Allah di tahun kedua Hijriah. Nah, di bulan Sya'ban, setelah itu kan bulan Ramadan. Nah, mereka berpuasa di musim yang sangat panas. Mereka berpuasa di musim yang sangat panas. Itu hikmah yang pertama. Kenapa dia dikatakan Ramadan? Hikmah yang kedua, nah, dia dikatakan Ramadan karena dia adalah bulan yang membakar dari dosa-dosa dengan amal-amalan yang soleh. Ya. Jadi ini dari perputaran kata Ramadan ini selalu berkaitan dengan masalah hal yang panas. Ya. Sahabat ketika itu Nabi dan para sahabatnya berpuasa di musim yang panas. Kemudian dikatakan juga Ramadan karena dia di situ membakar dosa-dosa dan maksiat dengan amalan-amalan soleh di bulan Ramadan seperti puasa, ya, ada istighfar, sedekah, membaca Al-Quran, ya, salat di malam harinya. Nah, ini dari hal-hal yang dengannya menganggur dosa. Kemudian juga dia dikatakan Ramadan yang ketiga, ya, tinjauan yang ketiga, karena manusia ketika itu biasanya di bulan Ramadan mereka memanaskan
dan mengasah pedang-pedang mereka untuk persiapan peperangan di bulan Syawal sebelum datangnya bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah yang diharamkan itu, dari 3 bulan haram setelahnya. Ya. Dan juga ada yang mengatakan yang keempat, tapi ini dari pendapat yang lemah. Katanya Ramadan dari nama Allah. Dari nama Allah, tapi itu dari hal yang tidak betul ya. Karena hadis yang menjelaskan tentang masalah itu adalah hadis yang lemah. Adalah hadis yang lemah. Ya. Baik. Kata mereka kalau dikatakan syahrullah atau syahrul Ramadan itu katanya sama dengan disebut juga dengan syahrullah, bulan Allah. Itu bulan Ramadan. Maksudnya Ramadan kata mereka dari nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dari hal yang lemah yang tidak bisa dikuatkan karena dalam sanadnya ada rawi yang dilemahkan oleh para ulama. Baik. Maka ini dari makna ayat atau lafaz syahrul Ramadan. Kemudian dikatakan di setelahnya alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Nah, jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Dia merupakan malam yang diberkahi. Itulah yang kita kenal dengan malam Al-Qadar. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sungguhnya kata Allah, kamilah yang telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar di bulan Ramadan, di 10 terakhir dari bulan Ramadan itu. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz di langit yang ke-7 sana, ya, ke Baitul Izzah di langit dunia. Seluruhnya diturunkan oleh Allah secara keseluruhan, yang diterangkan oleh Ibn Abbas dan selainnya. Kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Ya. Sesuai dengan kejadian yang terjadi di masa itu. Ya. Dan juga sebagian ulama ada yang berpendapat dikatakan unzila fihil Quran, ya, diturunkan padanya Al-Quran, maksudnya awal turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Ini berkaitan dengan surah Al-Alaq ya. Itu kan dari ayat yang paling pertama kali turun. Ya. Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surah Al-Alaq. Ini kapan turunnya? Apakah di bulan Ramadan atau di selain Ramadan? Itu ada selang pendapat di kalangan ulama. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dia turun di bulan Rabiul Awal, karena di sana ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu diutus, diturunkan padanya, ya, diangkat sebagai nabi itu sama dengan di tahun kelahirannya, ya, di hari kelahirannya itu di hari Senin, ya, di bulan Rabiul Awal. Itu satu pendapat ya di kalangan ulama. Ada pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang masyhur, itu surah Al-Alaq dia turun di bulan Ramadan juga. Turun di bulan Ramadan. Ya. Dan tepatnya di malam Senin, ya, dari bulan Ramadan di malam ke-24 Ramadan. Di malam ke-24 Ramadan. Ya. Itu diterangkan dalam riwayat dari hadis yang sahih dari seluruh jalan-jalannya. Diterangkan oleh para ulama dalam masalah ini. Saya bacakan hadisnya ya. Nah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diterangkan di situ tentang pengkabaran kitab-kitab terdahulu yang turun di bulan Ramadan. Ya. Dari hadis diriwayat Imam At-Tabari dan selainnya dalam tafsirnya diterangkan oleh beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzila suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min
min Ramadan. Ya. Wa unzilatit Tauratu lisittin khalau min Ramadan. Wa unzilaz Zabur ya lisnataini atau lisnatai asyrata khalat min Ramadan. Wa unzilal Injil li thamani asyrata khalau min Ramadan atau khalawna min Ramadan. Wa unzilal Quran li arba'in wa ishrina lailatan khalat min Ramadan. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Suhuf Ibrahim diturunkan di malam pertama dari bulan Ramadan. Ya, Suhuf Ibrahim ya, yang kita kenal itu kan. Inna hadza fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Kemudian Taurat diturunkan di malam ke-6 Ramadan. Ya. Kemudian Zabur diturunkan di malam ke-12 Ramadan. Injil diturunkan di malam 18 Ramadan. Dan Al-Qur'anul Karim diturunkan di malam ke-24 Ramadan. Malam 24 Ramadan. Itulah surah Al-Alaq yang kita bacakan tadi itu. Dan turun di malam Senin di malam Senin di tanggal 24 Ramadan. Ya. Ketika itulah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Baik. Jadi ini dari pendapat yang kedua tadi ya, yang mengatakan awal turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, maksudnya awalnya saja turun di situ. Ya, ini pendapat yang kedua. Itulah surah Al-Alaq yang telah kita terangkan tadi. Ya, dan dari keutamaan Ramadan ini sangat jelas sekali tadi ya. Ternyata di situ turun seluruh kitab-kitab dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan juga. Dari Suhuf Ibrahim, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu turun semuanya di bulan Ramadan. Ya, yang sudah diterangkan tadi itu. Jadi dari makna unzila fihil Quran, dan Al-Quran juga turun di malam ke-24 dari Ramadan. Ya, itulah malam Al-Qadar. Itulah malam Al-Qadar. Jadi dari sini juga ada fikih ya yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai seorang itu dia hanya cari malam-malam ganjil saja. Ya, katanya malam Al-Qadar. Justru ada hadis yang menjelaskan di situ Al-Quran turun di malam Al-Qadar, di malam ke-24. Di malam keberapa? 24. Ini bantahan ya, agar jangan sampai seorang itu hanya memilih-milih malam ganjil saja dalam beribadah di bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Dia beribadah seluruh malam. Jangan dia beda-bedakan. Malam ganjil dia semangat, malam genap dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ada hadis justru Al-Qur'an itu turun di malam ke-24 Ramadan, dan itulah malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Baik. Bagian dari fikih yang harusnya kita perhatikan dari fikih ibadah di bulan Ramadan. Ya, kemudian tadi dikatakan Al-Qur'an. Al-Qur'an dimaklumi ya dari kalam Allah yang dia bermakna dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya. Yang dibaca. Ya. Bacaan. Baik. Itu dari asal kata Al-Qur'an. Dari mana sesuatu yang dibaca. Ya. Itu diterangkan dalam surah Al-Isra. Kita terangkan di situ di ayat ke-78 di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda." Kata Allah, dirikanlah salat. Ya, di dua atau di ketika matahari sudah duluk. Ya, liduluki syams. Nanti kita akan terangkan sebentar ya. Ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam. Wa Qur'an al-fajr, dan Quran di waktu apa? Al-fajr. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita 5 waktu salat. Ya, aqimis sholata liduluki syams. Tegakkanlah salat ketika duluk asy-syams. Ya. Matahari sudah mulai duluk. Ini ada 2 penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dia itu ketika sudah tergelincir, itulah salat zuhur dan salat apa? Asar. Dan juga ada yang menafsirkan liduluki syams, itu artinya dia sudah tenggelam. Sudah apa? Tenggelam. Kalau sudah tenggelam berarti itu masuk salat apa? Salat maghrib. Dari mana liduluki syams?
Di situ masuk salat zuhur, salat asar, dan salat maghrib. Ya, ila ghasaqil lail, sampai pertengahan malam, itu salat isya. Ketika sudah mulai gelap. Ya, wa Qur'an al-fajr, dan Quran di waktu al-fajr. Ini salat apa? Salat subuh. Ini 5 waktu salat diterangkan di surah Al-Isra ini. Bagi siapa yang membaca apa? Penafsirannya. Dan dikatakan tadi wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Al-Qur'an di waktu apa? Al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Qur'an di waktu fajar itu dari hal yang dipersaksikan oleh para malaikat. Nah, maka dikatakan tadi wa Qur'an al-fajr. Ya. Bacaan yang dibaca di salat apa? Al-fajr. Itulah Al-Qur'an. Dari mana asalnya seperti itu. Jadi Al-Qur'an dari kata yang dibaca, bacaan. Dan juga sebagian ulama ada yang menamakan Al-Qur'an itu ya, dari kata yang mengumpulkan. Ya. Karena dia mengumpulkan surah-surah, ayat-ayat, ya, huruf-huruf, kisah-kisah, ada perintah, ada larangan, ada janji Allah, ada ancaman Allah. Ya. Nah, ini dari mana-mana Al-Qur'anul Karim, dari mana lafaz Al-Qur'an itu. Kemudian dikatakan tadi alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia dari kesesatan. Ya, maksudnya ya, petunjuk ke hati hamba yang beriman dengannya, membenarkan dan mengikuti dari apa? Jalan yang benar. Wa bayyinatin minal huda, penjelas-penjelas dari petunjuk. Nah, maksudnya apa penjelas-penjelas itu? Kata para ulama yaitu dalil-dalil yang jelas, yang menjelaskan akan halal dan haram, batasan-batasan Allah. Ini dari penjelas namanya ya, hukum-hukum ya, bagi siapa yang memahami dan mendalami Al-Quran tersebut. Jadi bayinat situ ada beberapa penafsiran ya. Ada yang mengatakan dia adillah, dalil-dalil. Ada yang mengatakan dia itu adalah batasan-batasan Allah, dan ada yang mengatakan dia itu hukum-hukum. Itu bayinat minal huda wal furqan, dari petunjuk dan apa? Al-furqan. Ya. Al-huda di sini petunjuk, dia hidayah. Ya. Ini hidayah yang bermakna khusus. Hidayah yang bermakna khusus. Ketika seorang dia ditunjuki jalan Islam, jalan sunnah, itu hidayah khusus. Dan hidayah kan ada 2 macam ya, menurut tinjauan sebagian ulama. Ada yang bagi 2, ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Hidayah umum itu diberikan kepada seluruh makhluk. Kalau hidayah yang khusus itu hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ya diberi keimanan, ya ditunjuki mengikuti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hidayah yang bermakna khusus. Ya. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Adapun al-furqan, ya, dia adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah dikatakan Al-Furqan. Dan Al-Furqan juga diantara nama dari Al-Quran. Ya, dia adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Baik. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Wajib dia berpuasa. Ya, di sini ada beberapa pendapat di kalangan ulama, maksudnya dia menyaksikan bulan seluruhnya katanya. Ya. Ada juga yang berpendapat dia cukup menyaksikan hilalnya saja dari bulan Ramadan itu, dan dia mukim sehat, maka itu yang wajib apa? Berpuasa. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih dekat, ya, dalam masalah ini ya. Tapi kalau dia sakit, dia musafir, itu kan diterangkan penjelasan setelahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ayat ini faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan maka wajib dia berpuasa. Di sini penjelasan hukum yang menghapus dari hukum sebelumnya. Di ayat yang kedua yang sudah kita terangkan ya. Itu didengar kembali dari pembahasan ayat yang kedua. Di masa dahulu kala kalau orang bisa berpuasa itu diberi pilihan ketika itu. Ya. Boleh berpuasa, boleh berbuka, tapi dengan syarat dia bayar apa? Fidyah.
Itu pada qiraah yang lain yang membaca wa 'alal ladina yutawwakunahu atau yutawwikunahu. Bagi orang-orang yang mampu berpuasa dan dia pilih berbuka, maka dia bayar fidyah. Itu hukum dahulu. Ya, hukum dahulu ya. Dulu diberi pilihan, boleh berpuasa, boleh apa? Berbuka, tapi kalau dia berbuka, dia ganti dengan apa? Fidyah. Nah, ayat ini, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ini ayat yang menghapus hukum itu. Ya. Jadi kalau dia mampu berpuasa, tidak boleh dia berbuka. Ya, tidak boleh dia ganti dengan fidyah. Dia harus berpuasa ketika terpenuhi padanya syarat-syarat kewajiban puasa yang sudah diterangkan. Dia muslim, balik, akil, dia mampu, dia mukim di negerinya, di tempatnya, ya, tidak ada halangan, telah hadir bulan Ramadan, ya, itu dia wajib berpuasa. Jangan dia tidak puasa, dia ganti dengan fidyah. Itu hukum yang lama. Itu hukum yang lama. Nah, ini ayat menghapus hukum sebelumnya tadi itu. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, maka wajib dia berpuasa. Tatkala dia terpenuhi syarat-syarat wajibnya puasa yang sudah diterangkan. Dipahami ya? Baik. Kemudian diterangkan setelahnya lafaz lagi diulangi oleh Allah, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Dan siapa di antara kalian yang sakit atau dia bersafar, kalau dia berbuka, ini sudah diterangkan ya. Bagi yang sakit, yang memberatkan dia berpuasa, maka boleh dia berbuka. Demikian pula yang musafir juga boleh untuk apa? Berbuka, tapi dia ganti pada hari yang lain. Di sini diterangkan oleh para ulama, ya, kenapa diulangi lagi ayat ini? Padahal di ayat yang kedua sudah disebut juga oleh Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa indatu min aymin ukhra. Di sini diulangi lagi oleh Allah. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min aymin ukhra. Ini kata para ulama di antara hikmahnya diulangi ayat ini lagi agar seorang itu tidak dia memahami bahwasanya hukum ayat sebelumnya terhapus semuanya bagi yang sakit dan juga bagi yang apa? Yang musafir. Ternyata bagi yang sakit dan yang musafir tetap hukumnya berlaku. Tidak dihapus dengan apa? Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Diulangi lagi oleh Allah. Adapun bagi yang sakit, bagi yang musafir, maka dia apa? Kalau dia ingin apa? Jika dia berbuka, maka dia ganti pada hari yang lain. Maka diganti pada hari yang lain. Itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmahnya diterangkannya oleh para ulama. Kenapa diulangi lagi lafaz masalah orang yang sakit dan musafir tadi itu di dua kali diulangi di sini di surah Al-Baqarah. Nah, maka dia mengganti pada hari yang lain. Jadi ayat ini masih tetap hukumnya tetap tidak terhapus sebagaimana hukum orang yang pertama tadi itu yang sudah diterangkan ya. Baik. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak ingin pada kalian apa? Kesusahan. Maksudnya di sini kalau dia sakit itu kan hal yang berat. Ketika dia sakit kemudian disuruh apa? Berpuasa. Mungkin pula safar. Kalau dia bersafar dari hal yang berat, kalau dia bersafar tetap diwajibkan apa? Berpuasa. Ini ayat. Allah inginkan kepada kalian kemudahan dan tidak inginkan kepada kalian apa? Kesusahan. Dengan membolehkan berbuka di saat sakit atau di saat safar sebagai rahmat untuk kalian. Sebab berpuasa di saat sakit atau safar itu dari hal yang memberatkan, dari hal yang memberatkan. Baik. Akhir dari mana ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ya, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata. Dan agar kalian mencukupkan bilangan. Maksudnya apa mencukupkan bilangan di sini? Di sini ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dengan menyempurnakan bilangan puasa itu. Yang kalian berbuka di saat sakit atau di saat musafir.
Ya, jadi kalau misalnya di bulan Ramadan dia sakit, dia tidak puasa berapa hari misalnya kan, atau dia musafir, dia ingin berbuka juga, hitung aja di situ. Nanti dia sempurnakan bilangan puasanya di hari yang lain, di luar apa? Ramadan. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ya, walitukmilul iddata, agar kalian mencukupkan bilangan. Maksudnya apa? Yaitu kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan itu. Ini bagi yang tidak batal ya. Apakah dia puasa sampai 29 hari atau 30 hari sampai terlihat hilal apa? Syawal. Nah, dipahami ya? Itu dari makna-makna tadi itu ya. Nah, walitukmilul iddata, ya, itu dari makna tadi dengan dua penafsiran yang sudah diterangkan. Baik. Ada hadis yang kita bawakan sini dari riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahru tis'un wa isyruna lailah, fala tasumu hatta tarawhu." Ya, fa in gumma 'alaikum fa akmilu al-iddata 30. Bulan itu kata Nabi ada 29 malam. Maka jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Dan jangan adapun ketika dihalangi oleh kalian mendung, maka sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari. Baik. Kemudian dikatakan tadi di lafaz setelahnya walitukabbirullaha, dan agar kalian membesarkan Allah. Ini hikmah yang lain lagi dari puasa ya. Yang pertama tadi ya walitukmilul iddah, agar kalian apa? Menyempurnakan bilangan dengan dua penafsiran yang sudah diterangkan tadi ya. Kemudian yang kedua walitukabbirullah, agar kalian membesarkan Allah, bertakbir ya, mengingat Allah setelah ibadah itu, setelah ibadah puasa ya. Dan takbir ini kata para ulama dari hal yang disunahkan ya. Ibaratnya dia itu sama dengan zikir setelah salat, ada zikir setelah manasik haji, ada zikir juga setelah ibadah puasa ya. Setelah sempurnanya puasa, maka dia bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya silang pendapat di kalangan ulama kapan waktu mulai takbir itu. Ya, ada yang mengatakan dia awalnya ketika terlihat hilal Syawal. Ya, di malam 1 Syawal itu sudah boleh apa? Bertakbir. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan dia itu mulainya nanti ketika dia berangkat dari rumahnya untuk pergi salat Id. Ya. Nanti ketika dia sudah lihat imam, sudah keluar imamnya mau salat, maka dia hentikan apa? Takbirnya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan takbir itu dimulai dari terbitnya matahari. Dari terbitnya apa? Matahari di pagi hari di 1 Syawal sampai dia melihat apa? Imam ingin pimpin apa? Salat Id ketika itu. Yang tiga pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Tapi yang lebih dekatnya di sini dari hal yang diterangkan oleh Ibnu Umar dari riwayat Al-Baihaqi, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertakbir itu ketika beliau keluar dari rumah mau pergi ke lapangan untuk salat Id. Itu waktu takbir di salat Idul Fitri. Tapi barang siapa yang bertakbir dari malamnya misalnya, maka itu dari hal yang tidak diingkari. Karena ayat ini berlaku umum. Ya, walitukabbirullah. Setelah sempurnanya bilangan bulan Ramadan, maka disyariatkan apa? Bertakbir ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz takbir itu tidak diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, tidak dijelaskan dari riwayat-riwayat ya menurut yang kami teliti. Nah, yang dia ada hanya dari hadis-hadis dari sahabat atau dari tabi'in. Nah, dan ada lafaz yang berbeda-beda di situ ya. Ada takbir dari sebagian sahabat ya, yang sama dengan yang kita hafal sekarang seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ada juga dengan lafaz-lafaz yang lain. Ada juga dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Nah, baik. Ini dari lafaz takbir, dari lafaz takbir. Ya. Dan lafaz takbir ini menurut pendapat kebanyakan ulama dia tidak disyariatkan secara atau dia disyariatkan berjamaah ya. Dia dari pendapat kebanyakan ulama dia disyariatkan dijaharkan
dan tidak disyariatkan secara berjamaah. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di masjid-masjid itu dari hal yang menyelisih sunnah ya. Ada yang satu orang pimpin di belakang ikut takbir. Tidak ada masalah dia takbir di malam Ramadan atau di malam di malam Idul Fitri. Tapi jangan dia lakukan secara berjamaah. Dia bertakbir saja sendiri-sendiri. Apakah di rumahnya, di masjid. Ini bagi pendapat yang pertama tadi yang mengatakan disyariatkan takbir mulai dari hilal Syawal sudah terlihat. Nah, dan dihindari situ takbir secara berjamaah di masjid ya. Kalau dia takbir saja, tapi tidak perlu dia berjamaah di masjid. Baik. Karena memang lafaz ayatnya umum ya. Baik. Kemudian diterangkan di situ ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan Allah pada apa yang kalian telah diberi hidayah kepada kalian. Nah, ini maksudnya diberi hidayah bagaimana? Ya, kata sebagian ulama, diberi hidayah umat Islam itu pada apa yang orang-orang Nasrani itu telah tersesat dalam mengganti puasa mereka. Dalam mengganti puasa mereka. Jadi begini ya, dulunya orang-orang Nasrani itu menurut pendapat dari ahli tafsir itu mereka juga diwajibkan puasa 30 hari. Ya. Tapi para pendeta mereka menambah menjadi 40 hari. Nah, ketika itu mereka sakit. Pendetanya sakit. Dan dia bernazar, kalau saya sembuh saya akan puasa lagi 10 hari. Sehingga menjadilah puasa mereka 50 hari. 50 hari. Ya. Ini dari perubahan yang mereka rubah orang-orang Nasrani ketika itu. Nah, baik. Jadi Allah berhidayah kepada kita agar tidak mengikuti mereka. Puasa 30 hari saja atau 29 hari ketika hilal sudah terlihat. Nah, dan juga ada pendapat yang lain yang mengatakan alama hadakum, pada apa yang kalian telah diberi hidayah. Maka di sini maksudnya hidayah sebagai ganti terhadap apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah, berupa berbangga-bangga dengan ayah-ayah mereka, nasab keturunan mereka. Allah beri hidayah kepada umat Islam agar jangan mengikuti mereka tadi itu. Ya, pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan telah diberi hidayah di sini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, itu agar kalian agungkan Allah pada apa yang Allah telah tunjuki kalian dari syariat ini. Ya, dan ini dari hal yang lebih dekat ya, dari pendapat yang ketiga ini agar kita membesarkan Allah pada apa yang Allah telah beri kita syariat hidayah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengikuti petunjuk agama ini. Nah, baik. Kemudian dikatakan di akhir ayat, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur. Saya bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berupa hidayah, taufik dan kemudahan ini. Yang seandainya Allah inginkan berkehendak lain, maka Allah akan menyusahkan kalian. Ya. Jadi kita diberi kemudahan oleh Allah, bisa berpuasa nanti, misalnya mendapati bulan Ramadan. Ya, ada kemudahan-kemudahan. Walaupun jumlah di situ harinya sangatlah banyak, tapi itu dari hal yang dimudahkan oleh Allah. Ketika seorang telah diberi hidayah dan dia punya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Apa itu syukur? Syukur itu kata para ulama, dia mengakui nikmat dari Allah beserta dengan perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan syukur. Dan syukur itu ada 3 rukunnya ya. Ya, yang pertama dia akui nikmat tersebut dari Allah dengan hatinya. Kemudian yang kedua, dia ucapkan dengan lisannya. Dia puji Allah, alhamdulillah misalnya. Kemudian yang ketiga dari rukun syukur juga, yaitu dia beramal amalan yang soleh dari bentuk kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika salat malam itu dalam keadaan kaki beliau sudah pecah-pecah. Ya, ketika ditanya oleh Aisyah, kenapa kau lakukan seperti itu ya Rasulullah? Padahal engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan akan datang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu abadan syakura? Tidakkah aku cinta menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kesyukuran diwujudkan dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada bentuk amalan soleh. Itu yang dikatakan apa? Kesyukuran. Dan diterangkan dalam Al-Quran tentang keluarga Nabi Daud, i'malu ala Daud syukra. Beramalah wahai kalian keluarga Nabi Daud. Disuruh beramal kesyukuran. Ya. Jadi kesyukuran itu ada bentuknya amalan soleh. Dia lakukan ibadah dalam bentuk amalan-amalan dari anggota badannya. Itu yang dikatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, makin dari makna ayat la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, di sini diikutkan ya dari hikmah-hikmah dari kewajiban puasa itu. Setelah kita diterangkan tadi kewajibannya, kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyempurnakan bilangan bertakbir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hikmah yang besar. Dari hikmah kewajiban apa? Puasa. Ada hikmah yang pertama yang sudah kita bahas juga di ayat yang pertama, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, dari 4 hikmah sudah diterangkan di sini dari hikmah puasa itu. Ya. Ada ketakwaan, ada menyempurnakan bulan, ada bertakbir, dan ada apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini jelas ya. Bagi yang sudah diterangkan tadi dari makna globalnya, maka kita simpulkan di situ dari makna global ayat. Jadi ayat ini Allah kabarkan kepada kita ya akan sebagian keutamaan bulan Ramadan. Ya, diturunkan padanya Al-Qur'an, petunjuk untuk manusia, penjelas, dan dia sebagai pembeda antara kebatilan, antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian tadi diterangkan kemudahan-kemudahan ya dari Allah bagi siapa yang tidak bisa berpuasa, dan diterangkan sebelumnya dari kewajiban untuk berpuasa bagi orang yang melihat bulan tadi itu. Ya. Adapun orang-orang yang mendapat udzur seperti yang sakit atau yang dia musafir, maka dia diberi keringanan oleh Allah untuk tidak berpuasa. Baik. Dan diwajibkan nanti dia mengganti pada hari yang lain, di hari-hari selain Ramadan, dari bulan Syawal sampai akhir bulan Sya'ban. Ya. Itu dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan menghindari 5 hari yang terlarang di situ ya. Dari Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tasyrik. Ya. Kemudian di akhir ayat diterangkan dari hikmah dari ibadah puasa itu, yaitu agar kalian menyempurnakan bulan, bertakbir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin dari makna ayat secara global yang sudah kita terangkan tadi. Ya, sedikit lagi ya kita selesaikan pembahasan. Ya, masih ada waktu. Berikutnya kita akan terangkan sini keutamaan bulan Ramadan. Ini dari pelajaran yang kita ambil dari ayat ini ya. Karena dikatakan tadi di awal ayat, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi apa saja keutamaan bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita akan memasukinya, dan kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan bertemu dengannya. Ya, dimudahkan untuk beramal soleh di dalamnya. Ya, di sini kita terangkan ada 10 keutamaan bulan Ramadan. Dan ini bukan pembatasan ya, bukan pembatasan. Ya. Tadi sudah diterangkan di awal ayat, dia merupakan bulan yang diwajibkan padanya ibadah puasa. Ini ayat sebelum sudah kita baca ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya orang yang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, keutamaan yang kedua, bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Tadi sudah kita baca ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ya, keutamaan yang ketiga dari keutamaan Ramadan, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang dibuka pintu-pintu surga. Ya, ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para syaitan. Itu dari keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang keempat di antara keutamaan bulan Ramadan, dia bulan yang tersebar banyak kebaikan, sedikit kejelekan. Ya, bukan tidak ada kejelekan ya, ada kejelekan, tapi sedikit. Kemudian yang kelima dari keutamaan bulan Ramadan, dia merupakan bulan pembebasan dari siksaan api neraka.
Ya, 3 keutamaan ini di poin yang ketiga, keempat, dan yang kelima itu diterangkan dalam riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Kita terangkan di belakang hadisnya ya. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, suddifat asyayatin wa maradatul jin." Ya, wa ghulqat abwabun nar, falam yuftah minha babun. Wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun. Wa yunadi munadin kulla lailatin, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Walillahi yataqa minan nar wa dzalika kulla lailatin. Ya. Jika di awal malam Ramadan, di bulan Ramadan itu, kata Nabi, maka syaitan sudah dibelenggu, para syaitan dan jin-jin yang paling durjana. Ya. Jadi di sini diperhatikan ya. Ya. Ada kejelekan di bulan Ramadan, tapi sedikit. Itu karena ada syaitan yang masih berkeliaran. Tapi syaitan yang kecil-kecil, yang besar-besar itu sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di sini maradatul jin. Yang dibelenggu itu apa? Jin-jin yang paling kafir, yang paling durjana. Jin-jin yang kecil-kecil masih ada, masih tersebar. Ya. Jadi jangan heran di bulan Ramadan tetap ada kejelekan. Hanya dia sedikit dibandingkan dengan apa? Selain Ramadan. Jadi ini keutamaan Ramadan. Jika di awal bulan Ramadan, kata Nabi, para setan dibelenggu. Dan jin-jin juga yang paling kafir tadi dibelenggu. Kemudian dibukalah atau ditutuplah pintu-pintu neraka. Tidak akan dibuka satu pintu pun darinya. Ya, neraka itu ada berapa pintu? Ada 7 pintu. Ya, diterangkan dalam ayat Al-Quranul Karim, laha sab'atu abwab. Neraka itu punya 7 pintu. Ya. Nah, tidak akan dibuka darinya satu pun, kata Nabi. Ya, kemudian dibukalah pintu-pintu surga dan tidak akan ditutup satu pun pintu di dalamnya. Kalau pintu surga berapa jumlahnya? Ada 8. Ya. Ini ada hikmah ya. Kenapa surga 8 pintu, neraka berapa? 7 pintu. Karena rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Ya. Nah, baik. Kemudian diterangkan di situ dari keutamaan Ramadan juga yang lainnya. Kata Nabi, wa yunadi munadin kulla lailatin. Akan ada yang memanggil setiap malam di bulan Ramadan. Ya. Ya baghiyal khairi aqbil. Ya, wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, kemari kalian. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang inginkan kejelekan, kurangi kejelekan tersebut. Ya. Dipahami ya? Nah, walillahi wataqa minan nar wa dzalika kulla lailatin. Dan untuk Allah bagi hamba-hambanya ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan ini setiap malam. Setiap apa? Setiap malam dari bulan Ramadan. Baik, mungkin dari hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita akan keutamaan bulan Ramadan tadi itu. Baik. Kemudian jadi sudah 5 ya dari keutamaan Ramadan. Kemudian yang ke-6 dari keutamaan Ramadan, dia merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan di riwayat An-Nasa'i yang sudah kita atau yang kita bacakan di situ di poin yang kedua. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrul Ramadan." Ya, syahrul mubarak atau atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah mendatangi kalian bulan Ramadan, dia merupakan bulan yang diberkahi. Ya, bulan yang diberkahi, banyak kebaikan dalamnya. Itulah bulan Ramadan. Nah, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, di mana Allah telah wajibkan sekalian puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ini sama tadi ya. Dibuka padanya pintu-pintu langit dan ditutup padanya pintu-pintu neraka al-jahim. Wa tughallu fihi maradul syayatin. Dan dibelenggulah pada bulan Ramadan itu syaitan-syaitan yang paling apa? Durjana. Ini dari hal yang perkuat tadi. Yang pertegas tadi ya, yang perkuat. Yang dibelenggu itu adalah apa? Syaitan-syaitan yang paling durjana. Jadi ada syaitan tetap berkeliaran di bulan Ramadan, tapi itu syaitan yang kecil-kecil saja.
Yang paling kafir kepada Allah yang besar-besar itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fihi lailatun khair min alfi syahr. Ya, untuk Allah dalam Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikannya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah malam Al-Qadar. Baik. Ini dari keutamaan bulan Ramadan. Sudah 6 ya. Kemudian keutamaan yang ketujuh, bulan Ramadan dia merupakan bulan yang terdapat padanya malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tadi sudah diterangkan ya. Ya, dan juga diterangkan di ayat Al-Qur'anul Karim, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik, ya, daripada beramal selama 1000 bulan yang tidak ada padanya malam Al-Qadar. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ke-8 dari keutamaan Ramadan, ya, bulan Ramadan ini merupakan bulan pengampunan dosa. Bulan pengampunan apa? Dosa. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, ya, ada keikhlasan, wa ihtisaba, ada harapan, ada akidah yang benar, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Ada lagi hadis yang lain, man qama ramadhana, sama juga. Siapa yang tegak berdiri di bulan Ramadan, ya, salat tarawih. Nah, karena iman juga dan mengharap pahala, maka diampuni untuknya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Dan di riwayat yang lain dikatakan, man qama lailatul qadri. Siapa yang tegak berdiri di malam Al-Qadar. Sama juga seperti itu. Ya. Maka ini dari pintu-pintu pengampunan dosa di bulan Ramadan sangatlah luas. Ya, sangatlah luas dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 dari keutamaan Ramadan, ya, diterangkan di situ dari keutamaan Ramadan, dia merupakan bulan pelipat gandaan amalan. Bulan pelipat gandaan apa? Amalan. Ya. Jadi seorang ketika masuk Ramadan itu jangan dia santai-santai ya. Ini musim kebaikan. Ya, musim amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tambah porsi amalannya. Ya, jangan dibermalas-malasan. Ya. Umrah itu di bulan Ramadan beda dengan umrah di bulan yang lain selain apa? Ramadan. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda kepada salah seorang sahabiah ketika itu dari Al-Ansar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa inna umratan fihi ta'dilu hajjan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika datang Ramadan maka berumrahlah engkau. Ya. Karena umrah di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Sama dengan apa? Sama dengan ibadah haji. Ini perhatikannya, umrah dia dari rangkaian ibadah haji. Ya, kalau di ibadah haji ya, tapi kan dia bisa dilakukan di selain dari musim haji. Ya, dibedakan oleh Nabi SAW di sini ya, antara umrah di bulan Ramadan dengan umrah di selain Ramadan. Ya, demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya, dari tauhidnya, syahadatnya, salatnya, ya, zakatnya, puasanya, itu lebih besar pahalanya, ya, di bulan Ramadan daripada dia lakukan di selain apa? Ramadan. Apakah itu dari akidah yang dia miliki, ada salatnya, ya, zakat, ya, itu lebih utama ditunaikan di bulan Ramadan kalau dia bentuknya zakat harta ya. Ya, walaupun sudah ada rincian-rincian dalam masalah itu. Ya. Nah, adapun puasa tentunya hanya ada di bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan yang lainnya. Baik. Akhirnya dari keutamaan bulan Ramadan, dia merupakan bulan yang di situ dilipat gandakan amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 dari keutamaan Ramadan juga, dia merupakan bulan yang mengumpul pokok-pokok kewajiban dalam rukun Islam. Ya. Perhatikannya di bulan Ramadan ini ada apa? Ada salat tarawih. Itu bagian dari salat. Ini kita bicara selain ibadah rutin ya, yang sudah kita maklumi.
salat 5 waktunya misalnya kan tetap dikerjakan. Tapi ada ibadah-ibadah yang lain sebagai tambahan. Ada salat tarawihnya misalnya. Ya. Ada membaca Al-Qur'annya. Ya. Ada sedekahnya. Ya. Ada zakatnya. Nah, ini dikumpul semua di bulan Ramadan. Dikumpul di bulan Ramadan. Di mana di bulan-bulan yang lain tidak ada syariat seperti itu. Ya. Ada puasa juga yang merupakan inti dari ibadah Ramadan tersebut. Dipahami ya? Maka ini dari sebagian dari keutamaan Ramadan. Ada keutamaan yang lain lagi diterangkan dalam riwayat yang sahih, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syahrani la yanqusani." Ya, ada 2 bulan kata Nabi yang tidak akan berkurang 2 bulan ini. Tidak akan berkurang pahalanya. Kata Nabi, "Syahra idin ya, wa dzulhijjah." Atau dikatakan di situ dikatakan di situ syahra idin. 2 bulan itu 2 bulan yang padanya ada hari raya. Ya, Nabi terangkan di situ Ramadan wa Dzulhijjah, yaitu Ramadan dan bulan apa? Dzulhijjah. Itu juga di antara keutamaan Ramadan. Dia bulan yang tidak ada kekurangan padanya. Walaupun dia harinya hanya 29 hari, itu bukan dianggap apa? Kurang. Karena dia merupakan bulan yang paling utama. Selain bulan Ramadan ada juga bulan apa? Dzulhijjah. Ada bulan Dzulhijjah. Baik. Jelasin ya. Mungkin dari sebagian sekilas tentang keutamaan apa? Ramadan. Baik. Berikutnya kita bahas di situ juga tentang keutamaan dan sifat-sifat Al-Qur'an. Jadi ingat di sini ya, bulan Ramadan itu berkaitan erat dengan Al-Qur'anul Karim. Karena tadi kan dikatakan oleh Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya apa? Al-Qur'an. Jadi seperti itu seorang hamba. Di bulan Ramadan, dalam masalah dia baca Al-Quran, dia menghafalkannya, dia mempelajarinya, itu hendaknya makin diperbanyak, ya, makin diperbanyak, makin disibukkan diri dengan perkara itu. Ya, jangan libur di bulan Ramadan ya. Ini salah juga kata sebagian orang. Ya, mungkin karena dia puasa, ya sudah dia baring-baring saja. Tunggu-tunggu apa? Tunggu-tunggu dari waktu berbuka. Ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu jangan dia bermalas-malasan. Ya. Diperbanyak membaca Al-Qur'an. Dia hafal Al-Qur'an sedikit-sedikit kalau bisa. Dia perbanyak majelis-majelis Al-Qur'an. Dia pelajari Al-Qur'an tersebut. Ya. Karena Al-Qur'an ini berhubungan dengan bulan Ramadan. Dengan bulan Ramadan. Dan Al-Qur'an itu punya sifat-sifat. Tadi sudah diterangkan ya di awal ayat yang sudah kita bacakan. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu sebagai hidayah, petunjuk, penjelas dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Itu yang pertama tadi ya. Baik. Sifat yang kedua dari Al-Qur'an diterangkan di surah Al-Baqarah. Di mana Al-Qur'an ini dia merupakan kitab yang tidak ada keraguan padanya. Ya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Alif Lam Mim. Itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan padanya. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Itu sifat Al-Qur'an. Tidak ada keraguan padanya. Kemudian yang ketiga dari sifat Al-Qur'an juga diterangkan di situ, dia merupakan kitab yang diturunkan dari sisi Allah yang penuh dengan kebenaran. Ya, dia membenarkan dari kitab-kitab terdahulu. Itu diterangkan di surah Al-Imran ya. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba musaddiqan lima bayna yadayhi. Ya. Allah turunkan kepada Muhammad Al-Qur'an ya, musaddiqan lima bayna yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang telah berlalu. Itu di antara sifat Al-Qur'an. Kemudian yang keempat dari sifat Al-Qur'an juga, dia dari kitab yang menghilangkan keraguan dalam hati. Jadi kalau misalnya dalam hatinya ada keraguan-raguan, dia baca Al-Qur'an, dia dalami Al-Qur'an tersebut agar hilang keraguan-raguan tersebut, hilang was-wasnya. Al-Qur'an itu obat penyakit di hati juga. Dia peringatan, pelajaran. Ini diterangkan di beberapa surah. Di surah Al-A'raf
diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim. Ya, alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika haraj. Ya. Kitab yang diturunkan kepada wahai Muhammad. Maka jangan ada hal yang berat dalam dirimu. Ya. Kemudian diterangkan juga di surah apa di situ? Diterangkan juga di surah Maryam. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, zikir rahmat Rabbmu untuk Nabi Zakaria. Jadi merupakan apa? Pelajaran. Ya. Kemudian juga di antara dari ayat yang lain diterangkan di surah Shad dari sifat Al-Qur'an tersebut merupakan zikir pelajaran. Ya. Shad wal Qur'ani dzikir. Ya. Shad demi Al-Qur'an yang mengandung apa? Zikir. Baik, sedikit lagi ya. Sudah azan sana sini nih, saya dengar. Baik. Kemudian yang kelima dari sifat Al-Qur'anul Karim, dia merupakan kitab yang penuh dengan hikmah. Al-Qur'an yang penuh dengan apa? Hikmah. Itu diterangkan di beberapa surah. Muhkam ayat-ayatnya. Ya, dan terdapat padanya rincian-rincian hukum-hukum. Ini diterangkan di awal surah Yunus. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim. Ya, itulah ayat-ayat Alkitab yang penuh dengan hikmah. Diterangkan juga di surah Hud. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu. Ya, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitab yang telah dimuhkamkan ayat-ayatnya, tidak ada kekurangan padanya. Kemudian dirinci dia oleh Allah dari sisi Allah yang Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Ya. Kemudian juga diterangkan di surah Luqman, mirip ya. Dikatakan di situ tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Alkitab yang penuh dengan hikmah. Diterangkan juga di surah Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim. Demi Al-Qur'an yang apa? Yang penuh dengan hikmah. Ya, makin dari penggambaran dari sifat Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayatnya dimukamkan oleh Allah penuh dengan hikmah dan terdapat rincian-rincian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dari keutamaan Al-Qur'an dan sifat Al-Qur'an, dia merupakan kitab yang sangat jelas ayat-ayatnya. Itu diterangkan di surah Yusuf. Di antaranya dari Allah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alif lam ra. Naam. Tilka ayatul kitabil mubin. Itulah kitab, ayat-ayat kitab yang sangat jelas. Ya. Diterangkan juga di surah Asy-Syu'ara seperti itu, di surah An-Naml, Al-Qasas dan surah Ad-Dukhan. Kemudian yang ketujuh dari sifat Al-Qur'an juga diterangkan di situ. Al-Qur'an ini dia merupakan kitab yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya. Itu diterangkan di surah Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam ra kitabun unzila ilaika ya litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nuri bi idzni rabbihim. Alif lam ra, kitab yang diturunkan kepada Muhammad untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju kepada apa? Cahaya. Baik. Kemudian yang ke-8 dari keutamaan Al-Qur'an juga diturunkan oleh Allah sebagai kebahagiaan untuk manusia, untuk orang-orang yang beriman. Itu diterangkan di surah Thaha ya. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ya, Thaha. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk engkau celaka wahai Muhammad. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali dia merupakan apa? Ya, zikir. Nah, pengingat untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 dari sifat Al-Qur'an juga dia merupakan kitab yang berbahasa Arab. Kitab yang berbahasa apa? Yang berbahasa Arab. Itu diterangkan di surah Fussilat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitabun fussilat ayatuhu. Atau diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Fussilat, saya bacakan ayatnya. Nah, tanzilul kitabi tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu. Ya, kitab yang dirinci ayat-ayatnya. Ya. Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Quran berbahasa Arab untuk kaum yang apa? Yang mengetahui. Dan yang ke-10 yang terakhir dari keutamaan atau sifat Al-Qur'anul Karim, dia merupakan kitab yang mulia. Ya, kitab yang mulia ya, diterangkan di surah Qaf ya, seperti Qaf wal Qur'anil Majid, dan juga diterangkan di surah Al-Waqiah ya, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia merupakan Al-Qur'an
yang mulia. Mungkin dari sebagian sifat-sifat Al-Qur'anul Karim yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah memberi hidayah kepada kita dengan Al-Qur'an ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan diberikan berbagai macam keutamaan dalamnya, menggapai maghfirahnya, dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Insyaallah taala faedah ayat kita akan lanjutkan di sesi yang berikutnya. Di pekan-pekan ini kita akan bahas lagi insyaallah taala dari ayat-ayat seputar puasa, tinggal 2 ayat lagi. Ya kita akan selesaikan, mudah-mudahan bisa selesai sebelum masuknya bulan Ramadan. Faedah ayat agak banyak di situ ya, sekitar 20 faedah. Ini waktunya agak panjang kalau kita ingin jelaskan. Nanti insyaallah kita akan terangkan di majelis yang keempat dari pembahasan ayat-ayat seputar puasa ini. Segera itu dari pembahasan kita dari akhir majelis pada siang hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Mungkin ada tanya jawab ya. Jika ada tanya jawab atau pertanyaan dikirim saja di grupnya masing-masing. Kita akan jawab insyaallah taala ya di grup. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.